Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai guys, saya dengan Ilsa Pradivia Herman dan di samping saya ada Kang Gojal. Kang, Ilsa nih mau bahas nih tentang hukum yang ada di Indonesia. Salah satunya tuh korupsi ya kan. Nah, kasus korupsi yang ada di Indonesia ini kan udah menjadi hal yang biasa gitu, bahkan menjadi hal yang lumrah lah gitu pokoknya mah. Nah, sangat disayangkan sekali nggak sih Kang? Iya, Kenapa ya? ya sudah jadi hal yang biasa sih. Kayak gitu. Iya, padahal kan kasus korupsi juga termasuk salah satu pelanggaran hukum yang ada di Indonesia gitu. Bahkan ini hukum bagi korupsi itu nggak sepadan dengan hukum orang yang mencuri singkong di kebun tangga ya kan gitu. Nah, aku ada pertanyaan nih Kong. Menurut Kong, adil gak sih hukum bagi koruptor-koruptor yang ada di Indonesia? Ya kalau menurut engkau sih ya tidak adil, karena lemahnya hukum di Indonesia. Ya seperti yang contoh-contoh yang terjadi ya selanjut yang kayak yang dulu aja begitu. Jadi mentah di bawah, ibarat apa, matang di bawah, mentah di atas. Iya, parah ya sih Kong Oh, hukum. iya. Parah banget. Nah, terus nih, kira-kira penyebab mereka melakukan itu kenapa sih? Ya bisa jadi ya dari faktor ekonomi, bisa selalu merasa tidak berkecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Serakah gitu ya? Iya. Parah. Kayak merasa nggak bercukupan banget, padahal mereka udah bercukupan gitu ya. Parah sih. Nah, terus gara-gara korupsi ini kan berarti mereka yang kaya tuh semakin kaya. Nah, engkau nih setuju nggak sih dengan persepsi orang yang kaya semakin kaya dengan orang yang miskin semakin miskin gitu? Kayaknya sih enggak lah, dikarenakan selama kita punya niat dan berusaha bekerja keras ya kita mampu kok, ibaratnya apa, masalah kehidupan ibaratnya bisa mencukupi lah buat keluarga ibarat. Yang penting kita ada niat berusaha bekerja dan punya iman, itu sih. Iya, benar. Kalau saran kok ya itu. Iya sih. Jadi kita sebagai orang yang biasa-biasa kayak nggak mau kalah gitu ya kalau Iya, sama orang kaya. pasti itu. Kayak kita harus bisa ngejar nih gimana caranya kita menjadi orang yang kaya gitu kan tanpa korupsian lah gitu. Amin. Amin. Biar gak malu-maluin tak apa sih orang luar negeri ya kan, kayak ini negara Indonesia nih banyak banget korupsinya gitu. Masa kalah sih sama negara-negara yang di luar gitu yang hukumnya tuh bisa bahkan dihukum mati ya Kong. Ya, Di Indonesia itu belum ada ya? belum kayaknya. Parah Makanya sih. kita ya sebisa mungkin ya harus yang kayak itu ya makan bisa bebas. Iya ya, seharusnya diadain tuh hukum mati kayak gitu. Pengen yang enggak. Biar apa sih, biar pada jerak gitu Nah, Kong. itu, Biar gak pada iya. korupsi. Parah sih itu. Ya mungkin itu ya, jadi ya guys, jadi emang bener-bener banyak banget kasus korupsi yang ada di Indonesia. Bahkan halnya tuh kayak gak wajar banget gak sih, kayak mereka korupsi bermiliar-miliaran gitu tapi dihukumnya tuh malah di penjaranya yang enak ya Kong, yang ada AC-nya lagi. itu. Pejabat-pejabat tuh hukumannya parah sih. Sedangkan yang ada tuh kasus yang nyuri-nyuri singkong di ladang orang, hukumannya sampai berapa tahun Kong? 10 tahunan ya? 10 tahunan. Parah Iya. sih kayak gitu ya kan. Sampai yang sendal bolong aja sampai meninggal gitu. Kayak ya Allah, Iya, cuma siapa yang waktu yang perempuan yang karyawan itu yang nyampe tenar yang jangan nyuri yang alasan sendal bolong. sendal bolong tapi Iya. tetap dihukum gitu Yang ya. dihukum nyampe meninggal. Iya dia. bener. Padahal yang korupsi yang bermiliaran tuh kayak Bebas. bebas langsung karena apa, cuan. Ya gitu ya Kang. Ya. Mungkin itu saja mungkin ya yang bisa kita bahas. Ya kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita juga masih banyak atau kurang pengetahuannya gitu. Ya sekian dari kita berdua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.